Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Ya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi ya, atau Sistem Informasi Akuntansi. Di sini bagi teman-teman mahasiswa semester 2 ya, semester 2. Oke. Langsung saja untuk topik kita kali ini, kita masuk ke pertemuan yang pertama ya. Jadi mengenai konsep dasar sebuah sistem informasi atau sistem teknologi informasi. Nanti apa konsep apa definisi-definisi dari sistem itu sendiri, sampai nanti pembahasan kita mengenai mengapa perlunya sebuah sistem informasi akuntansi, seperti itu ya. Jadi dalam sebuah perusahaan itu membutuhkan namanya sistem informasi ya, salah satunya adalah sistem informasi akuntansi. Nah, memang secara garis besar benang merahnya ada perbedaan antara sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi akuntansi ini salah satu bagian komponen dalam sistem informasi manajemen. Itu secara garis besarnya seperti itu. Nah, oke, berbicara mengenai konsep dasar sebuah sistem ya, apa sih itu sistem ya? Jadi sistem itu semacam rangkaian atau semacam hubungan antara sub-subsistem ya, sub-subsistem yang memiliki satu tujuan tertentu ya. Jadi antara sub-subsistem atau komponen ya, jadi komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai salah satu tujuan, itu yang dinamakan sistem secara definisi seperti itu. Nah, tentunya dalam pelaksanaan atau implikasi aplikasi sebuah sistem banyak hal ya yang bisa dihadapi dalam sebuah organisasi ya. Jadi dalam organisasi atau dalam sebuah sistem itu ketika komponen-komponen ini bergabung, berinteraksi, mencapai satu tujuan, dan di mana tujuan untuk mencapai satu tujuan tersebut pasti ada beberapa hal yang dihadapi dalam aplikasinya atau implementasinya ya. Ada dalam hal pelaksanaan implementasi itu terjadi ketidaksinkronan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Nah, itu bisa menimbulkan yang namanya konflik ya. Konflik untuk mencapai satu tujuan, makanya dinamakan konflik tujuan. Tapi ketika satu komponen dengan komponen yang lainnya, ketika dalam implementasi pelaksanaan sebuah sistem itu terjadi keselarasan, nah itu dinamakan keselarasan tujuan. Ada dua kemungkinan hal tersebut terjadi. Nah, kita sebagai human resource atau sumber daya manusia ya, kita tentunya pasti akan mencari hal-hal yang menjadi penyebab antara ketidakselarasan tersebut ya. Ketika terjadi keselarasan, kemudian ketika terjadi keselarasan atau sinkron, nah itu berarti kan udah salah satu tujuan yang ingin kita capai, seperti itu. Nah, jadi dalam operasional atau implementasi sebuah sistem itu membutuhkan beberapa masukan input ya, berupa yang pertama adalah data ya. Jadi memang secara konsep dasar sistem itu nanti mengolah atau memproses sebuah input menjadi output atau menjadi sebuah outcome yang memiliki nilai tambah. Nah, dalam sebuah sistem itu inputnya berupa data. Nah, data ini apa sih? Jadi data itu berupa fakta atau kumpulan yang disimpan dan diproses lebih lanjut nanti oleh sistem informasi itu sendiri, itu data. Nah, kemudian outputnya berupa informasi. Kalau informasi itu berarti data yang tadi sudah diinputkan, kemudian dikelola, diolah ya, kemudian bisa dijadikan output atau
dari data fakta-fakta diolah menjadi sesuatu yang memiliki makna atau arti, sehingga itu bisa untuk membantu dalam hal pengambilan keputusan. Nah, itu berupa informasi. Nah, rangkaian sebuah sistem itu ya inputnya tadi data, outputnya berupa informasi. Itu secara garis besarnya seperti itu. Nah, dalam sebuah bisnis tentunya butuh yang namanya informasi ya. Jadi informasi itu memang sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis atau proses bisnis. Nah, tentunya ini secara proporsional ya, ketika persaingan bisnis semakin ketat, otomatis perkembangan informasi, kebutuhan informasi juga semakin kompleks tentunya. Nah, untuk itu nanti membutuhkan yang namanya sebuah perangkat atau alat yang namanya teknologi. Ya, makanya nanti antara sistem informasi kemudian dikombinasi dengan sebuah teknologi namanya sistem teknologi informasi seperti itu. Nah, jadi kebutuhan akan informasi dalam sebuah bisnis ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai proses bisnis secara definisi itu sendiri kan itu serangkaian kegiatan ya, kegiatan atau aktivitas ya yang saling terkait untuk mencapai satu tujuan, di mana kegiatan, aktivitas dan tugas itu yang saling terkait itu dikombinasikan atau dikoordinasikan oleh orang, bisa komputer atau mesin ya, atau alat untuk mencapai satu tujuan. Ini namanya konsep dasar atau definisi sebuah proses bisnis itu seperti itu. Nah, nanti dalam proses bisnis kita membutuhkan manajemen atau manajer atau seorang pimpinan membutuhkan keputusan yang efektif. Nah, untuk mencapai sebuah keputusan yang efektif, tentunya informasi itu perlu didesain atau keputusan itu perlu didesain, dipertimbangkan. Ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mencapai sebuah keputusan yang efektif ya dalam sebuah proses bisnis? Yang pertama itu keputusan itu perlu dibuat. Jadi apa sih perlunya membuat sebuah keputusan? Ya, kemudian ketika keputusan itu perlu atau tidak, terus kemudian informasi yang dibutuhkan yang apa saja? Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tersebut? Kemudian bagaimana? Yang ketiga, bagaimana cara mengolah dan mengumpulkan data-data agar keputusan itu efektif? Ya. Nah, ketika keputusan itu, ketika proses itu sudah dilalui, kemudian menghasilkan sebuah keputusan dan itu nanti akhirnya keputusan itu menghasilkan sebuah informasi, ya, menghasilkan sebuah informasi. Nah, jadi dari situ nanti keputusan itu akan sangat efektif. Itu kalau kita berbicara mengenai langkah-langkah untuk pengambilan keputusan dalam proses bisnis ya, sehingga informasi itu sangat dibutuhkan dalam sebuah proses bisnis itu. Nah, kemudian kita masuk ke sistem informasi akuntansi ya. Jadi sistem informasi akuntansi itu semacam alat sebetulnya, alat. Jadi secara definisi bahwasanya sistem informasi akuntansi kita merunut dulu dari istilah akuntansi. Jadi akuntansi itu kalau dalam dalam dunia bisnis itu sebagai bahasa bisnis ya. Jadi akuntansi itu yang menghasilkan sebuah informasi, biasanya seperti itu. Kalau secara definisi memang proses ya pengklasifikasian, pencatatan sampai pelaporan itu akuntansi secara definisi. Nah, dalam dunia bisnis itu bisa juga dikatakan sebagai akuntansi itu ya sebuah bahasa bisnis. Ada juga yang mengartikan akuntansi itu seni. Berbicara mengenai seni itu bisa seni kepencatatan, tapi juga seni untuk, jadi ilmu akuntansi itu memiliki
nilai seni yang tinggi sehingga mudah, bukan mudah tapi harus berkembang, mudah untuk bisa untuk dikembangkan. Intinya ilmu itu bisa dikembangkan. Nah, itu secara definisi dari istilah kata akuntansi. Nah, kemudian sistem informasi akuntansi itu secara definisi itu semacam kayak kecerdasan buatan atau alat untuk penyedia informasi tersebut. Itu namanya sistem informasi akuntansi secara definisi. Nah, jadi berbicara mengenai sistem informasi akuntansi, itu ada beberapa konsep konsep implementasi. Yang pertama, sistem informasi akuntansi itu bisa diimplementasikan secara manual dengan menggunakan alat tulis, kertas seperti itu, ya. Kemudian bisa menggunakan teknologi informasi, ya, ketika kebutuhan semacam informasi itu yang semakin kompleks sehingga membutuhkan alat namanya komputer biasanya, ya, komputer atau teknologi komputer di sini, ya. Jadi sistem kebutuhan akan informasi yang semakin kompleks itu membutuhkan alat, ya, menggunakan teknologi informasi, bisa komputer, bisa perangkat lunak dan seterusnya. Atau mungkin kombinasi antara sistem secara manual dan penggunaan teknologi informasi. Jadi sistem informasi akuntansi itu kalau berbicara mengenai SIA itu kita perlu membuka wawasan bahwasanya SIA itu tidak melulu terkait dengan teknologi informasi juga sebetulnya, ya. Soalnya kebanyakan memang orang awam melihat sistem informasi akuntansi biasanya mesti nggawa laptop atau komputer terus pakai terkoneksi internetnya. Ya itu betul gitu loh. Itu penggunaan teknologi, ya. Jadi itu sistem yang sudah dikombinasi dengan teknologi, ya. Nah, alatnya itu menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat kerasnya itu berupa komputer, laptop, ya, tablet. Namun perangkat lunaknya itu berupa aplikasi, biasanya seperti itu, ya, aplikasi yang sudah diinstal ke dalam perangkat tersebut, sehingga nanti itu yang bisa digunakan untuk mendukung atau untuk membantu dalam pemrosesan sebuah data, sampai penyimpanan dan pelaporan. Nah, jadi sistem itu manual juga bisa, ya, bisa, manual itu bisa. Makanya teman-teman nanti ketika melakukan sebuah pengamatan berbicara mengenai sistem itu, ya, teman-teman harus mendetail. Dalam hal mendetail itu sistemnya itu dia menggunakan manual atau menggunakan teknologi, ya, seperti itu. Jadi sistem itu tidak melulu dengan penggunaan teknologi, seperti itu, ya. Itu berbicara mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, kemudian komponen-komponen apa saja sih yang dibutuhkan dalam sistem informasi akuntansi, ya. Jadi komponen sistem informasi akuntansi itu secara garis besar ada 5 orang yang menggunakan sistem tersebut. Kemudian bagaimana prosedur dan instruksi dalam penggunaan sistem tersebut. Kemudian perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi tersebut. Kemudian yang keempat itu bagaimana pengendalian, ya, secara internal dan pengukuran keamanan dalam implementasi sistem informasi akuntansi tersebut. Dan yang kelima itu adalah infrastruktur dari teknologi informasi itu sendiri. Nah, itu. Jadi komponen sistem informasi akuntansi ada 5 ini. Nah, kemudian ketika diimplementasikan dalam sebuah bisnis, sistem informasi akuntansi memiliki 3 fungsi, ya. Apa fungsi yang pertama? Yaitu fungsi tersebut apa saja? Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data, ya, mengenai aktivitas, sumber daya dan personal sebuah organisasi. Yang kedua, mengubah data menjadi sebuah informasi. Itu salah satu fungsi dari SIA dalam dunia bisnis, ya, sehingga manajemen dapat merencanakan melakukan eksekusi dan mengendalikan sebuah aktivitas serta keputusan yang diambil. Nah, itu fungsi yang kedua. Kemudian yang ketiga, SIA itu bisa memberikan pengendalian yang memadahi untuk mengamankan sebuah aset. Nah, itu. Jadi desain sebuah sistem informasi akuntansi ini dari komponen-komponen tersebut kan sangat sudah kita
dapat kita lihat bahwasanya ini yang menjadi pentingnya sebuah sistem informasi akuntansi atau desain sebuah sistem informasi akuntansi dalam sebuah perusahaan, ya. Jadi akuntansi itu bahasa bisnis seperti itu. Makanya sangat diperlukan sekali dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk mendukungnya itu perlu namanya desain sebuah sistem informasi akuntansi. Nah, dalam dunia bisnis, sistem informasi akuntansi dapat memberikan nilai tambah, ya, untuk organisasi atau perusahaan tersebut. Yang pertama apa? Bisa meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi dan jasa, tentunya, ya. Dengan adanya sistem informasi yang bagus, ya, sehingga perusahaan itu bisa lebih berkualitas dalam memproduksi barang dan jasa karena informasinya sangat terupdate. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, bisa memberikan pengetahuan, ya, atau bisa berbagi pengetahuan dalam organisasi. Yang ketiga, bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja sebuah organisasi. Yang keempat, dapat meningkatkan struktur pengendalian internal dalam sebuah organisasi tersebut, ya. Dengan adanya sistem informasi akuntansi tentunya bisa digunakan sebagai alat pengendalian internal dalam organisasi tersebut. Dan yang keenam, bisa meningkatkan pengambilan keputusan bagi manajer. Tentunya ini salah satu peran SIA dalam sebuah organisasi. Nah, itu. Kemudian bagaimana SIA itu kaitannya dengan strategi perusahaan dalam beroperasi, ya. Jadi berbicara mengenai sistem informasi akuntansi itu ada 3 faktor yang mempengaruhi desain dari SIA itu sendiri. Yang pertama apa? Perkembangan teknologi informasi. Tentunya bisa dengan adanya perkembangan teknologi informasi itu bisa mempengaruhi desain sistem informasi akuntansi, ya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya sistem itu kan bisa manual, bisa penggunaan teknologi. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi tentunya kita bisa mengimplementasikan dalam sebuah sistem. Nah, itu tentunya dengan perkembangan teknologi ya akan mempengaruhi desain sebuah sistem itu sendiri. Khususnya adalah sistem informasi akuntansi dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, strategi bisnis sebuah perusahaan itu juga akan mempengaruhi desain sistem informasi yang diperlukan, ya. Jadi ketika perusahaan membutuhkan informasi strategik, tentunya membutuhkan desain sistem informasi akuntansi juga yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya budaya organisasi tentunya juga akan mempengaruhi desain sistem informasi akuntansinya. Jadi sistem informasi akuntansi itu memang salah satu faktor yang menjadi desain awalnya itu ya dari salah satunya adalah budaya organisasi, karena budaya organisasi ini sangat melekat sekali dalam sebuah organisasi. Tentunya setiap perusahaan atau organisasi memiliki budaya masing-masing. Nah, jadi SIA di sini kaitannya dengan strategi perusahaan ini akan mengubah atau mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Nah, kalau digambarkan itu dimulai dari data dulu. Nah, data tadi sudah saya jelaskan di awal, itu berupa fakta-fakta, ya. Kemudian diolah dalam sebuah sistem informasi akuntansi, outputnya berupa informasi. Nah, informasi ini akan dibutuhkan oleh pemakai atau pengguna sistem informasi itu sendiri untuk apa? Jalur yang terakhir untuk pengambilan keputusan yang tepat, seperti itu. Nah, ini sistem informasi akuntansi dan strategi perusahaan. Kemudian SIA itu juga memiliki nilai, ya, atau memiliki peran dalam rantai nilai sebuah perusahaan, ya. Yang pertama apa? Itu sebagai logistik inbound. Nah, ini terdiri dari apa? Terdiri dari menerima, menyimpan dan mendistribusikan bahan baku, ya, bahan baku dari pemasok. Kemudian yang kedua sebagai memiliki nilai rantai nilai sebagai operasi, mendukung operasi. SIA sebagai pendukung operasional atau operasional sebuah perusahaan. Nah,
operasional sebuah perusahaan di sini merupakan aktivitas yang mengubah input menjadi sebuah produk atau jasa. Jadi produk akhir atau jasa. Kemudian yang ketiga, bisa sebagai logistik outbound, di mana logistik outbound ini merupakan aktivitas mendistribusikan produk atau jasa yang sudah jadi tersebut ke pelanggan. Nah itu juga bisa menggunakan bisa didukung oleh sistem informasi akuntansi. Jadi itu SIA itu juga punya peran di situ. Kemudian yang keempat, sebagai pemasaran dan penjualan. Jadi kalau pemasaran dan penjualan di sini berarti SIA itu mendukung untuk aktivitas membantu pelanggan dalam membeli barang atau jasa dari perusahaan atau organisasi kita, seperti itu. Dan yang kelima, pelayanan. Jadi SIA ini juga bisa mendukung dalam rantai nilai pelayanan, di mana aktivitas dalam pelayanan ini merupakan aktivitas yang menyediakan dukungan purna jual kepada pelanggan. Jadi semacam kayak ya intinya garansi misalnya seperti itu dalam hal pelayanan kepada pelanggan ya. Ketika membeli produk kita berikan garansi, kita berikan diskon dan seterusnya. Ini salah satu peran SIA dalam rantai nilai sebuah perusahaan. Nah, tentunya dalam sebuah perusahaan ketika melakukan aktivitas itu perlu beberapa aktivitas pendukung. Nah, aktivitas pendukung untuk kinerja sebuah perusahaan, untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan itu apa saja? Yang pertama adalah infrastruktur perusahaan. Nah, infrastruktur perusahaan ini terkait dengan aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, administrasi umum. Nah, jadi di sini SIA itu sendiri memiliki peran dalam hal bagian infrastruktur perusahaan itu, ya, terkait dengan aktivitas akuntansinya, keuangannya, hukum, dan administrasi secara umum. Kemudian yang kedua, aktivitas pendukung sumber daya manusia. Nah, ini aktivitas ini meliputi apa? Kalau bicara mengenai sumber daya manusia, itu mulai dari perekrutan, kemudian mempekerjakan, melatih, memberikan kompensasi kepada karyawan. Dan yang ketiga, itu aktivitas pendukung yang ketiga itu teknologi. Nah, ini memang untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa, kualitas aktivitas produksi ya bisa menggunakan teknologi. Kualitas sebuah sistem informasi, kualitas informasi itu semuanya bisa didukung oleh adanya teknologi. Kemudian yang keempat, ini terkait dengan mendukung aktivitas pembelian. Nah, dalam hal pembelian di sini aktivitas yang mendukung ini memang terkait dengan kan namanya pembelian ya, pengadaan bahan baku, kemudian perlengkapan ya, kemudian mesin dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan utama sebuah organisasi atau perusahaan lah. Ini sangat didukung oleh aktivitas yang namanya aktivitas pembelian. Nah, aktivitas-aktivitas pendukung ini memang nanti akan terintegrasi yang namanya sistem informasi. Kemudian yang terakhir, ini faktor-faktor apa yang mempengaruhi desain sistem informasi akuntansi atau desain SIA. Nah, ini kita lihat. Jadi SIA tadi sudah ya, mulai dari pertama itu adanya teknologi informasi atau perkembangan teknologi informasi itu akan mempengaruhi desain sebuah SIA itu. Strategi bisnis itu juga akan mempengaruhi desain SIA. Budaya organisasi juga akan mempengaruhi desain sebuah sistem informasi akuntansi. Budaya organisasi itu juga akan mempengaruhi terhadap strategi bisnis. Nah, kalau kita gambarkan SIA itu ada di tengah-tengah, kemudian ada ada budaya organisasi, ada strategi bisnis dan teknologi informasi. Tiga bagian itu yang berbentuk elips itu yang akan mempengaruhi desain sebuah sistem informasi akuntansi. Nah, demikian materi yang saya sampaikan di pertemuan pertama ya untuk sistem teknologi dan informasi, mata kuliah sistem teknologi dan informasi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.